Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Mbak Nur Syifa Podcast. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Mendekati akhir semester ganjil, pasti kita disibukkan dengan persiapan UAS dan UAP. Jadi aku mau ngucapin semangat terus buat kalian semua. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, kali ini seperti judul yang telah tertera, kita akan membahas mengenai pacaran dalam pandangan Islam. Daripada penasaran, langsung aja kita ngobrolin bareng-bareng. Jangan lupa dengerin podcastnya sampai selesai ya teman-teman. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang beranjak ke fase dewasa, pasti banyak pemikiran-pemikiran baru yang membuat kita bimbang. Salah satunya mengenai pasangan hidup. Sehingga banyak di antara mahasiswa yang memilih untuk menjalankan komitmen atau berpacaran dengan lawan jenis. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal tersebut? Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu, namun kita juga diberikan akal untuk mengendalikan hawa nafsu, dan sesuatu yang hanya mengikuti hawa nafsu akan berakhir pada hal negatif. Sekarang mari kita renungkan bersama-sama, apakah ada pacaran tanpa hawa nafsu? Islam dengan tegas mengatakan melarang hal-hal yang mendekati zina, salah satunya adalah berpacaran. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di sisi lain, Abdurrahman Al-Muqaffi dalam buku Pacaran dalam Kacamata Islam menyebutkan bahwa pacaran merupakan refleksi dari hubungan intim. Pacaran dapat memperbesar resiko terjadinya segala macam zina. Zina dapat terjadi karena adanya motivasi tinggi dan rasa tidak pernah puas sebagai watak khas manusia. Perilaku zina yang kecil bisa mendorong seseorang untuk melakukan bentuk zina yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk menikah apabila mampu, sebab pernikahan dapat memuliakan seseorang dan mencegah perbuatan zina, sebagaimana dikatakan dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia syaum atau puasa, karena syaum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu, jika itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada, bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena sebab cintalah, keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? Yang pertama, niatkan pada Allah. Jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 50 yang artinya, "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun." Yang kedua, yaitu menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan, misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung. Melihat yang bukan muhrimnya pun juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kita sebagai muslim sedang jatuh cinta, kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai muslimah, seperti dalam hadis yang artinya, "Janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita, bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua." Hadis riwayat Abu Daud.
Mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta, aku mendekat padanya sedepa, dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati sehingga nantinya akan mendapat jodoh yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Sebagai manusia tidak boleh merasa baik, harus selalu merasa rendah diri di hadapan Allah. Memperbaiki diri akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik bagi orang yang sedang diperjuangkan. Yang keenam, yaitu menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat, agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Alangkah lebih baiknya jika seseorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran dan keberkahan, bukan menyusahkan atau membebani. Yang ketujuh adalah diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri menerima petunjuk yang terbaik dari Allah, sehingga hati akan terasa tenang dan jauh dari gelisah, karena menyadari semua yang ada di dunia ini hanya Allah. Seperti kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang awalnya selalu diperjuangkan dalam diam hingga Allah menunjukkan jalan pada mereka untuk bersatu. Yang kedelapan adalah melamar dan menikahi. Jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik dan segera melamar dan menikahi orang yang dicintai. Tidak masalah yang melamar laki-laki atau perempuan, sebab hukum wanita melamar laki-laki dalam Islam juga diperbolehkan. Hal itu jauh lebih baik daripada zina, seperti yang tertera dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32, yang artinya, dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya. Nah, demikianlah pandangan Islam mengenai pacaran. Sedikit mengutip kata-kata dari Ustadz Felix. Pacaran selalu dimulai dengan pengorbanan dan diakhiri saat ada korban. Sebelum semuanya terjadi, baik kiranya diakhiri sekarang. Mari menjadi manusia yang cerdas dalam mengendalikan hawa nafsu, salah satunya dengan menjaga diri dengan tidak berpacaran. Jadi segitu dulu ya teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di Mbak Nur Syifa Podcast episode selanjutnya. Oh iya, bagi teman-teman yang punya kisah-kisah menarik yang ingin diceritakan dan mungkin juga punya quotes yang inspiratif, boleh banget nih untuk mengisi link abu dan link quotes yang ada di bio Instagram Mbak Nur Syifa. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.